Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan minggu kali ini dengan mata pelajaran yang sama seperti minggu kemarin, yakni mata pelajaran matematika. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat. Karena akhir-akhir ini kan masih banyak sekali ya, masih seperti penyakit-penyakit menular itu juga masih banyak, seperti sakit mata, sakit flu dan lain sebagainya itu masih ada. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Bapak akan mau ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk atau absen? Masuk semua. Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Jadi Bapak centang semuanya ya. Oke, karena kalian sudah masuk semua, di sini Bapak akan melanjutkan materi terkait yang materi sebelumnya minggu kemarin. Oke, untuk materi kemarin kan kita telah mempelajari statistika untuk yang data apa? Data tunggal. Ya benar, data tunggal, masih ingat berarti. Nah, untuk minggu ini, pertemuan kali ini kita akan membahas yang selanjutnya, yakni terkait data kelompok. Nah, sebenarnya gunanya itu apa sih? Nah, gunanya kalau kita mempelajari untuk yang kemarin kan data tunggal. Nah, itu data tunggal itu kalau datanya itu sedikit, jumlahnya itu sedikit, atau banyak datanya itu sedikit. Nah, kalau banyak datanya itu lebih istilahnya itu banyak, dan juga kita itu akan kesulitan jika menghitungnya secara manual, itu bagaimana. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya dan juga mengetahui cara menghitungnya agar kita dimudahkan dalam mengolah data-data dalam bentuk data kelompok. Oke, untuk itu di sini Bapak sudah menyiapkan link YouTube untuk kalian saksikan dan cermati bersama. Nah, untuk kemudian setelah kita nanti mencermati link yang ada di YouTube, kita nanti akan membahasnya pada sesi diskusi pada setelah kita menyaksikan videonya ya. Oke. Untuk itu silahkan kalian simak video terlebih dahulu. Di sini Bapak akan cek kalian terlebih dahulu juga. Oke. Sambil belajar kita simak videonya ya. Oke, silahkan. Oke, bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Tanya Pak. Yang nilai kumulatif. Saya Pak. Saya tanya Pak. Allah, banyak sekali yang ingin bertanya ya. Oke, di sini Bapak akan jawab satu-satu dulu ya. Baiklah, untuk Sinta, apa bertanya? Itu Pak, cara mencari nilai kumulatif. Oke, nah cara mengetahui frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif. Nah, untuk data kelompok sendiri kan ternyata itu ada, kita gunakan untuk mencari median salah satunya. Nah, untuk data frekuensi kumulatif itu sendiri adalah frekuensi yang kita jumlahkan. Maksudnya kita jumlahkan itu kita jumlahkan dengan frekuensi dari kelas sesudahnya. Misal kelas pertama itu ada 5 frekuensinya, kemudian kelas selanjutnya itu ada 10. Nah, frekuensi kumulatifnya itu adalah frekuensi jumlah keseluruhan dari data yang si datanya itu. Misal data kedua, jadi data pertama dan data kedua itu berapa, kemudian data ketiga, data ke 1, 2, 3 itu berapa, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya dari Edo, mungkin menghitung modus yang frekuensinya sama Pak. nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, untuk mencari modus ya, modus dari frekuensi yang sama, maksudnya frekuensi yang sama itu frekuensi terbanyaknya itu ada 2 atau lebih. Nah, oke, di sini akan Bapak jelaskan dengan penjelasan di video ya, karena kalau penjelasan secara langsung itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini akan saya jelaskan dalam bentuk video. Di sini Bapak sudah menyiapkan videonya. Silahkan kalian simak, kemudian kita nanti akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan jika mencari modus dari frekuensi terbanyak itu lebih dari 1. Oke, silahkan simak videonya. Nah, di sini kan
Bapak jelaskan mengenai contoh soal. Nah, di sini ada data kelompok dengan frekuensinya masing-masing ada 3, 12, 12, 6 dan juga 6. Nah, untuk mencari modus itu kan kita cari dari kelas yang frekuensinya itu terbanyak. Terbanyak di sini ada berapa? Nah, terbanyak di sini ternyata itu ada ini, ada 12 dan juga 12. 12 dan juga 12. Bentar, apa ya? Nih, ada 12 dan juga 12. Nah, karena kelas frekuensi kelas modusnya itu ada 2, maka kita akan cari satu-satu dulu untuk kelasnya yang berurutan. Nah, ini penyelesaiannya. Misal yang kita gunakan yang pertama itu kelas kedua. Kelas 2 itu berapa mana? Nah, kelas kedua itu dengan selang 20 hingga 29. Nah, kita cari ininya. Ini untuk menentukan modus dari data kelompok itu kan kita tentukan TB atau titik bawah. Titik bawahnya itu berapa? Titik bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 20 dikurangi 0,5 19,5. Nah, untuk kemudian kita cari D1-nya. D1-nya itu berapa? D1 itu selang atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 12 dengan 3 itu selisihnya berapa? Ada 9. Kemudian D2 itu frekuensi kelas modus dengan kelas selanjutnya, selisihnya ya. Jadi ini 12 dengan 12 0. Kemudian panjang kelas berapa? Panjang kelasnya itu 20 hingga 29. Bisa kita hitung menggunakan 20 dikurangi dengan 10, yakni ada 10. Jadi tinggal kita masukkan pada rumus. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 atau jumlah D1 D2 dikali dengan P atau panjang kelas. MO sama dengan tadi berapa? TB-nya 19,5 ditambah D1-nya itu 9, D2-nya 9 ditambah 0. Jadi tetap 9 dikali dengan 10. Nah, 9 dibagi 9 ini kan 1 dikali 10 ya tetap 10. 10 ditambah dengan 19,5 hasilnya 29,5. Nah, jadi untuk modus pada kelas kedua itu adalah 29,5. Nah, kemudian bagaimana jika kita menggunakan yang kelas ketiga, yakni pada selang ini 30 hingga 39. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita cari TB-nya, TB, D1, D2 dan juga P. TB-nya itu berapa? TB itu kan batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 30 dikurangi 0,5 29,5. D1 itu selang atau selisih frekuensi data modus atau frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya adalah 12 dengan 12 adalah 0. Kemudian D2 itu dengan yang selanjutnya 12 dengan 6 adalah 6. Nah, kemudian P-nya itu sama tetap adalah 10 panjang kelas. Kita tinggal masukkan pada rumus untuk mencari modus data kelompok, yakni MO sama dengan TB. TB-nya tadi berapa? 29,5 ditambah D1-nya itu 0 dibagi D1 tambah D2 0 tambah 6 6 dikali dengan 10. Nah, karena ini 0, pembilangnya itu 0 dibagi berapapun kan hasilnya 0. 0 kita kalikan berapapun meskipun ini 10 atau berapapun itu hasilnya kan tetap 0. Jadi 29,5 itu nanti ditambah dengan 0 atau tetap. Jadi modusnya pada data kelas ketiga itu adalah 29,5. Nah, sama bukan? Sama dengan yang kelas kedua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa modus dari data yang frekuensi terbanyaknya itu lebih dari 1, misal di sini ada 2, kemudian data tersebut berurutan
itu memiliki satu modus, yakni di sini 29,5 ya. Nah, itu contoh yang data berurutan. Nah, jika data yang tidak berurutan gimana? Nah, di sini Bapak juga punya contohnya, yakni datanya itu pada kelas ke-2 dan juga ke-4 karena frekuensi terbesarnya kan 12. 12 berada di ini dan juga ini, data kedua dan maksud saya kelas kedua dan kelas keempat. Nah, kita hitung satu-satu. Misal untuk yang pertama kita hitung yang kelas kedua dulu. Kelas kedua itu berarti kan rumusnya itu sama, yakni modusnya itu sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, kita cari TB-nya dulu, titik bawah, yakni batas bawah dikurangi 0,5, 20 dikurangi 0,5 adalah 19,5. Kemudian D1, D1-nya itu selisih ini dengan kelas sebelumnya. Frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya 12 dengan 3 adalah 9. Kemudian D2-nya itu dengan selanjutnya, yakni 12 dengan 6 itu ada 6. Untuk P-nya itu sama, tetap karena datanya sama. Sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Sehingga kita masukkan MO sama dengan TB-nya berapa? 19,5 ditambah D1-nya 9. Terus kemudian jumlah D1 D2 9 tambah 6 15. Jadi 9 dibagi 15 dikali 10. Nah, kita bisa menghitungnya 9 dikali 10 itu berapa? Ini 9 kali 10 adalah 90. Kemudian 90 kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 6. 6 ditambah dengan 19,5, hasilnya adalah 25,5. Jadi modus pada kelas kedua itu adalah 25,5. Lanjut ya. Nah, kemudian kita juga hitung untuk yang kelas keempat. Kelas 4 itu pada interval atau selang 40 hingga 49. Nah, penyelesaiannya itu kita cari sama, kita cari TB, D1, D2 dan juga P. Nah, untuk TB-nya itu titik bawah adalah sama. Jadi kita cari dengan 40 ini kita kurangkan dengan 0,5. Berapa? Ya 39,5. Kemudian D1 itu adalah selisih 12 dengan 6, jadi 6 selisihnya. Kemudian D2 itu juga ini 12 dengan 6, karena selanjutnya itu juga 6, maka sama dengan 6. Kebetulan D1 dan D2 nya sama. Kemudian panjang kelas sama seperti sebelumnya, karena datanya juga sama, itu adalah 10. Sehingga tinggal kita masukkan saja pada rumus. MO atau modus sama dengan TB. TB-nya tadi 39,5. Kita tambahkan dengan D1-nya 6 ditambah jumlah D1 D2 adalah 6 ditambah 6 adalah 12. Jadi 6 dibagi 12 dikali dengan panjang kelasnya adalah 10. Nah, ini kan 6 dengan 12 bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Ini 1/2. Nah, 1/2 kita kalikan dengan 10 adalah 5. Jadi 5 ditambah dengan 39,5 hasilnya ya 44,5. Jadi modus untuk data kelas keempat itu adalah 44,5. Nah, tadi kan untuk yang sebelumnya itu udah ketemu adalah 25,5 ya. Maaf tulisannya jelek. 25,5 itu untuk yang kelas kedua. Nah, kelas keempat ini adalah 44,5. Jadi bisa kita simpulkan jika kita mencari modus data kelompok yang frekuensinya terbesar itu lebih dari 1, yakni di sini misalnya ada 2, dan kemudian datanya tidak berurutan. Nah, tidak berurutan itu nanti akan memiliki 2 modus. Yakni di sini tadi adalah 25,5 dan juga 44,5. Ya, alhamdulillah, bagaimana sudah paham kan? Nah, emang
caranya itu memang seperti itu. Semisal kita mendapatkan di sini tadi kan ada berapa? 2 ya. 2 frekuensi terbanyak itu ada 2 yang sama. Jadi ada kembar gitu, kembar. Nah, kembar semisal bukan interval atau datanya itu berurutan, misal setelah data ke n kemudian data ke n+1. Nah, itu modusnya itu sama ya. Modusnya itu sama. Nah, kemudian jika datanya itu tidak berurutan atau terdapat selang kelas berikutnya, misal data kelas ke-1 dan juga ke-3 itu kan masih ada selang dari data kedua. Nah, itu nanti akan memiliki 2 modus. Gimana? Apakah boleh? Nah, tentu saja boleh, karena untuk menghitungnya kan sama seperti yang kita caranya itu sama seperti yang kita lakukan pada data tunggal. Nah, data tunggal kan boleh frekuensinya itu modusnya itu lebih dari 1, yakni yang frekuensinya sama dan itu yang paling banyak. Nah, itu boleh. Sama halnya dengan data tunggal, data kelompok pun juga begitu, boleh. Oke, sudah jelas ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, kita lanjutkan untuk subbab materi yang selanjutnya itu pertemuan ke depan aja, minggu depan. Di sini Bapak ada beberapa soal untuk kalian. Di sini Bapak akan bagi sebenarnya berapa ya? 34. Oke. 34. Jadi Bapak akan bagi menjadi kurang lebih 8 kelompok. 8 kelompok. Di sini Bapak sudah menyiapkan 10 soal, jadi yang dipakai 8 aja. Coba. Oke, untuk kelompoknya itu nanti urut saja, urut sesuai absen. Untuk 1 sampai 4 itu kelompok 1, 4 dan sampai 8 itu kelompok 2, dan seterusnya sampai absen ke-32. Siapa? Yoga. Oke. Jadi silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil soal tugas di sini. Nanti silahkan kalian diskusikan secara kelompok tugas tersebut, kemudian kita presentasikan pada pertemuan ke depan sebelum kita melanjutkan pada materi yang selanjutnya. Oke. Insyaallah sudah. Karena waktunya juga sudah habis, di sini Bapak sangat berterima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari terkait median, mean, dan juga modus dari data kelompok itu nanti akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan atau mengolah data dalam bentuk kelompok. Untuk itu Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mantap. Asik matematika, fun faith.